Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada perkuliahan perdana. Ini adalah merupakan pertemuan awal, pertemuan pertama pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Dan saya mendapat tugas dari kampus untuk mengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama selama 16 kali pertemuan selama satu semester ini dalam perkuliahan mata kuliah asesmen pembelajaran. Dan untuk mengawali perkuliahan ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan dua hal, ya, yaitu RPS ya, RPS terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Nah, jadi kita akan membicarakan pada pertemuan awal ini adalah rencana pembelajaran semester RPS dan kontrak perkuliahan. Ini identitas mata kuliah kita. Nama mata kuliahnya adalah asesmen pembelajaran, ya. Kemudian semesternya di semester 4 program studi pendidikan agama Islam, dan jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Dosen pengampunya adalah saya sendiri, Dede Supendi MPD. Adapun deskripsi ya mata kuliah ini kita akan bahas 5 topik ya. Jadi 5 kajian yang akan kita selesaikan dan harus selesai pada semester genap ini, kurang lebih sekitar 13 pertemuan ya, karena total perkuliahan kita itu ada 16 kali pertemuan, dikurangi UTS, kurangi UAS, kurangi pertemuan pertama ya. Sekarang karena pertemuan pertama ini hanya ngebahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan, jadi yang efektifnya dalam pertemuan kita pembahasan materi-materi itu ada di 13 pertemuan, saudara sekalian. Nah, di 13 pertemuan itu apa saja yang akan dibahas? Yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar. Ini konsep dasar asesmen pembelajaran ini akan kita bedah, akan kita bahas, kita diskusikan apa itu sih konsep dasar asesmen pembelajaran, bagaimana pandangan-pandangan para ahli, para pakar. Kita akan kaji teori dari dimensi aksiologi, epistemologi, dan ontologinya. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang strategi dan prosedur-prosedur penilaian. Bagaimana sih strategi yang tepat, strategi yang cocok untuk digunakan dalam penilaian, dan bagaimana pula prosedur-prosedurnya, tahapan-tahapannya, sintak-sintaknya dalam penilaian. Topik yang ketiga itu kita akan menyusun instrumen ya, jadi nanti kita akan bersama-sama latihan membuat ya, latihan merancang ya, latihan merancang instrumen penilaian. Nah, ini akan banyak latihan, dan latihan ini nanti akan dipadukan antara teori konsep yang diperdalam di kampus dengan bagaimana temuan-temuan di lapangan ya, karena nanti instrumen yang dirancang dibuat oleh mahasiswa itu harus diuji cobakan, dipraktikkan di lapangan, dalam hal ini di satuan pendidikan. Yang keempat, nanti kita akan
memvalidasi dan melaksanakan penilaiannya. Jadi tadi rancangan instrumen yang dibuat oleh mahasiswa dilaksanakan, diimplementasikan, diuji cobakan gitu ya, diterapkan ke peserta didik yang sungguhan di satuan pendidikan, yaitu di sekolah. Yang kelima, kita akan membahas bagaimana sih teknik-teknik penilaian. Adapun capaian pembelajaran lulusannya ini ya, nilai di ada 3 ranah capaian pembelajaran lulusannya itu, CPL-nya itu, yaitu ranah nilai, sikap, afektif, kemudian ranah knowledge, pengetahuan, dan ranah skill atau keterampilan. Nah, ini adalah ranah nilai, ranah sikap ya. Jadi capaian pembelajaran ya yang harus menjadi target kita bersama. Ini yang ranah knowledge, pengetahuan ya. Jadi ini kita mahasiswa itu setelah kuliah ini ya harus memiliki pengetahuan, knowledge ini. Kemudian yang berikutnya adalah skill ya, yaitu keterampilan. Nah, dari ranah keterampilan ini ya mahasiswa harus memiliki kompetensi, kemampuan bagaimana merancang, mendesain, membuat rancang bangun instrumen penilaian yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan konsep, sesuai dengan teori, dan tentu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah ya, ini tidak akan dibahas lebih detail karena nanti dibaca saja ya oleh teman-teman mahasiswa. RPS ini nanti akan di-share di Google Classroom ya, dan silakan saudara-saudara untuk join ya, untuk bergabung ke Classroom. Karena Google Classroom itu nanti sebagai media lalu lintas distribusi seluruh bahan materi perkuliahan, baik dalam bentuk soft file, video, buku ya, dan lain sebagainya lah, link-link itu ya, jurnal dan sebagainya. Ini capaian pembelajaran mata kuliahnya, ini juga tidak akan saya bahas secara detail ya, dapat dibaca oleh teman-teman. Adapun deskripsi rencana pembelajarannya, yang pertama di awal ini kita penjelasan menyeluruh tentang asesmen pembelajaran, lihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya diarahkan pada pengembangan kreativitas berpikir melalui kegiatan diskus. Jadi kegiatan diskus kelompok itu ya, setiap kelompok itu melakukan paparan terhadap topik tertentu, dan itu dalam rangka bagaimana membangun kemampuan berpikir ya melalui kajian bidang asesmen pembelajaran. Lalu bagaimana melakukan observasi, melakukan pengamatan yang bersifat lapangan gitu ya. Jadi Anda bagaimana mencocokkan antara konsep teori yang dibangun, yang diperdalam di kampus dengan bagaimana sih realita yang terjadi di lapangan dalam konteks asesmen pembelajaran ini. Nah, tentu nanti dari dua dimensi ini diharapkan teman-teman bisa mendapatkan nilai ya, nilai pengetahuan, pengalaman, yang tentu pengalaman itu akan memperkuat kapasitas dan kualitas kemampuan teman-teman mahasiswa. Pada tahapan berikutnya diperlukan kajian komprehensif ya, khusus terkait dengan praktek dan pemecahan kasus masalah asesmen pembelajaran pada studi lapangan, studi case ya. Case study yaitu tentu sebagai objek, sebagai lokus kajian kita adalah satuan pendidikan dalam ini sekolah. Nah, ini materi yang akan diselesaikan oleh kita selama 1 semester ini ya. Ini pertemuan pertama kita berbicara kontrak pelajar atau RPS ya. Jadi RPS ini kita tuntaskan, kita bahas gitu ya. Nah, subpokok bahasanya menentukan kontrak perkuliahan, menjelaskan gambaran perkuliahan yang akan dilaksanakan, membahas cakupan materi perkuliahan selama 1 semester, membahas tagihan akademik selama 1 semester, membahas prosedur praktikum lapangan. Kemudian pertemuan kedua kita akan berbicara konsep dasar penilaian pembelajaran. Subpokok bahasanya nanti kita akan membahas tentang pengukuran, penilaian, evaluasi. Kita juga akan berbicara tentang assessment of for as learning ya.
Yang ketiga, kita akan bahas juga tentang bagaimana sih asesmen di tingkat kelas, asesmen di tingkat satuan pendidikan, dan bagaimana sih asesmen di tingkat nasional. Yang keempat, masih di pertemuan kedua ini, pokok bahasan kita akan membicarakan bagaimana penilaian pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Pada pertemuan ketiga, nanti akan dibahas tentang konsep dasar pengembangan instrumen penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan di pertemuan 4 kita akan berbicara tentang ruang lingkup dan objek pengembangan penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kemudian pertemuan kelima kita akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme dan prosedur pengembangan instrumen. Dan yang pertemuan keenam kita akan berbicara tentang jenis-jenis penilaian. Pokok bahasannya, jadi dari jenis penilaian itu akan dibahas bagaimana penilaian dari aspek kognitif, bagaimana penilaian aspek afektif, dan bagaimana penilaian aspek psikomotorik. Pertemuan ketujuh kita akan bahas tentang penilaian tes tulis, di mana yang akan didalami terkait dengan konsep dasar penilaian tes tulis, bagaimana bentuk instrumen penilaian tes tulis, komponen instrumen penilaian tes tulis, dan yang keempat bagaimana kita nanti akan berlatih merancang instrumen penilaian tes tulis. Di pertemuan ke-8 kita akan ketemu dengan ujian tengah semester ya, UTS. Pertemuan ke-9 yang akan kita bahas adalah penilaian unjuk kerja nih, performance ya, dan ya yang pertemuan ke-10 bagaimana kita nanti bahas tentang penilaian portofolio. Pertemuan ke-11 topik penilaian sikap dan penilaian diri. Pertemuan ke-12 itu kita akan membincang tentang asesmen diagnosis berkala. Dan di pertemuan 13 kita akan membedah tentang bagaimana sih model penilaian formatif di ABA 21. Itu berbicara teori dan konsep dulu. Baru di pertemuan 14 masih lanjutan dari model penilaian formatif ABA 21 tapi lebih kepada aspek pelaksanaannya, yaitu teknik menilainya seperti apa, proses pelaksanaannya bagaimana, dan bagaimana membangun desainnya ya, merencanakan penilaian formatif. Di pertemuan ke-15 kita akan akhiri perkuliahan ini dengan membahas tentang model penilaian karakter. Dan di pertemuan 16 itu sebagai akhir dari perkuliahan kita akan akhiri perkuliahan dengan ujian akhir semester atau UAS. Itu saudara sekalian, 16 kali pertemuan sudah kita siapkan, sudah kita desain. Jadi semua mahasiswa harus bisa menyesuaikan, mempersiapkan diri dengan maksimal ya. Silahkan mempersiapkan bahan karena ini topik-topik kajiannya sudah disampaikan ya, materi-materinya juga sudah disampaikan. Jadi silahkan Anda baca berbagai sumber, berbagai literatur, berbagai jurnal yang berkaitan erat ya, yang memberi relevansi kuat dengan ini, dengan materi kuliah kita, dengan topik-topik kita, agar nanti pada saat diskusi kita lebih kaya, hasanah keilmuan kita bertambah, cakrawala berpikir kita luas, sehingga nanti bisa dari berbagai dimensi tiap mahasiswa menyampaikan lesson learn ya, menyampaikan pandangannya. Selanjutnya evaluasi dan penilaian hasil belajar. Jadi ada 5 tagihan akademik yang harus saudara laksanakan dan kumpulkan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan nanti. Ya, jadwal waktu pengumpulannya ada di Google Classroom masing-masing. Nanti akan ada notifikasi masuk ke email masing-masing terkait dengan jadwal batas akhir pengumpulan berbagai tagihan akademik. Jadi tagihan akademik ini ada 5 ya. Ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri, ada presentasi makalah, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan ini yang harus jadi catatan saudara-saudara. Pada mata kuliah ini ya, ini bukan hanya mata kuliah ini aja, seluruh mata kuliah ya, karena ini aturan akademik, kehadiran perkuliahan itu minimal 80%. Jika kurang dari 80%, maka nanti nilai tidak akan keluar. Meskipun tagihan akademik yang 5 lengkap, yang tagihan agama sudah mengumpulkan gitu ya, bagus nilainya, tetap tidak akan muncul nilainya itu nanti di akad jika kehadiran perkuliahan kurang dari 80%. Ini mohon jadi catatan, mohon jadi perhatian seluruh mahasiswa. Sekali lagi, jika kehadirannya kurang dari 80%, maka nanti nilainya tidak akan keluar meskipun
tagihan akademik yang 5 ini sudah mengumpulkan gitu. Nah, bagaimana sih tugas terstruktur itu? Nah, sebelum ke tugas terstruktur, saya ingin sampaikan dulu presentasi makalah. Jadi nanti mulai dari pertemuan ketiga itu sudah mulai diskusi kelompok, ya sudah mulai paparan masing-masing kelompok. Nah, pada presentasi ini nanti koordinator kelas Kosma membagi jumlah mahasiswa yang ada di kelasnya menjadi 13 kelompok. Karena ada 13 topik yang tersedia sebagai bahan kajian dalam diskusi. Tugasnya adalah dibagi kelompok. Kalau sudah terbentuk kelompok, nanti kelompok itu menyusun makalah dan bahan paparan dalam bentuk PowerPoint, ya. Petunjuk teknis penyusunan makalah itu sudah Bapak siapkan, ya. Tinggal dibaca saja oleh teman-teman semua. Silakan dibaca petunjuk teknis penyusunan makalah. Dan selain dibaca, ya tentu dipedomani. Itu petunjuk teknis penyusunan makalah itu adalah standar minimal. Teman-teman mahasiswa tidak boleh kurang dari standar minimal yang sudah ditentukan oleh dosen. Lebih bagus, dan itu harapannya. Ya, jadi sekali lagi silakan dibaca petunjuk teknis penyusunan makalahnya, dan petunjuk teknisnya itu ada di Google Classroom masing-masing. Nah, nanti pada pelaksanaannya presentasi makalah ini pembagian waktunya sebagai berikut tuh sekalian. Kan kuliah kita itu 2 SKS, ya. 2 SKS itu sama dengan 100 menit. Nah, dari 100 menit itu dibagi 4 sesi. Sesi pertama 20 menit itu digunakan untuk paparan pemakalah. Jadi para presenter itu lakukan paparan dengan durasi waktu maksimal 20 menit. Kalau anggota kelompoknya ada 2 orang, 2 orangnya itu harus paparan. Silahkan berbagi saja. Ya, kalau kelompoknya anggotanya ada 3 orang, tiga orangnya itu harus melakukan paparan secara bergantian. Silahkan berbagi lah gitu ya, mau berapa slide pembagiannya di antara anggota itu. Nah, setelah 20 menit paparan, maka 30 menit sesi kedua, ya. Sesi kedua itu waktunya 30 menit itu untuk dialog, untuk diskusi. Jadi presenter memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada audien untuk menyampaikan pertanyaan, gagasan, pandangan, pendapat, menambahkan, dan lain sebagainya. Itu ada waktu 30 menit. Sesi yang ketiga selama 40 menit. Nah, itu 40 menit itu adalah untuk dosen. Ya, untuk saya selaku dosen pengampu, yang saya tentu akan memberikan penguatan, memberikan pendalaman, penajaman atas topik yang sedang dibahas, termasuk juga akan melakukan review, ya, review dan refleksi dari hasil diskusi. Tersisa 10 menit, ya, tersisa 10 menit, yang 10 menit itu akan digunakan untuk evaluasi perkuliahan, dan evaluasi perkuliahannya dalam bentuk kuisis. Jadi nanti Anda akan diberikan link, ya, link kuisis, dan link kuisis itu nanti di-share oleh dosen. Anda tinggal klik linknya, ya, atau masukkan kode kuisisnya, kemudian ngerjakan kuisis, ya. Jadi silakan kerjakan kuisis, dan soal itu adalah sebagai soal evaluasi perkuliahan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi perkuliahan pada hari ini. Nah, itu aturan main dari presentasi makalah, ya. Adapun untuk tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu juga sama. Itu juga sudah dibuatkan petunjuk teknisnya oleh Bapak, ya. Tinggal dibaca, dipedomani, dipelajari, dipahami. Dan jika dari juknis yang sudah Bapak buat itu masih ada yang belum paham, silahkan bisa bertanya secara japri ke Bapak, atau di grup WA, atau juga melalui Google Classroom. Banyak saluran lah untuk bertanya, untuk berdialog. Nah, apa sih bentuk tagihan dari tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS, dan UAS itu? Ini. Tugas terstruktur itu tagihannya adalah membuat proyek based learning berupa penugasan lapangan praktikum implementasi rancangan instrumen penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam PAI pada jenjang SD. Jadi tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS, UAS itu adalah dalam bentuk praktikum implementasi rancangan instrumen. Yang membedakannya apa? Nah, ini yang membedakannya nih. TT itu di SD atau MI. Jadi tempat atau lokus praktik implementasi rancangan instrumennya itu adalah di SD atau MI. Jadi sekali lagi, ini bukan praktek mengajar, ya, tapi praktek menyusun rancangan, ya. Jadi Anda nanti menyusun rancangan instrumen penilaian, kemudian rancangan instrumen penilaian itu digunakan, dipakai, ya,
di sekolah yang dijadikan objek atau lokus praktikum Anda. Itu terus oleh Anda diolah, dan tentu Anda harus dialog dengan guru pamong yang ada di situ. Maka langkah-langkah untuk mengerjakan tugas terstruktur ini adalah yang pertama, identifikasi. Anda harus silaturahmi ke sekolah, ngobrol dengan pihak sekolah, ya, dan apabila membutuhkan surat pengantar dari kampus, ya silahkan dari sekarang koordinasi dengan staf tata usaha kampus untuk mengurus surat perizinan gitu ya. Kalau seandainya untuk mengantisipasi sekolah ada yang menanyakan mana nih surat pengantarnya dari kampusnya, nah Anda dari sekarang buat gitu ya, buat koordinasi dengan staf tata usaha kampus untuk membuat surat pengantar tugas praktikum implementasi rancangan instrumen penilaian pembelajaran. Datang ke sekolah, ngobrol ya, berdiskusi dengan guru pamong, dengan kepala sekolah, kemudian nanti akan ketemu timingnya, termasuk materinya, KIKD-nya apa, nah baru dibuat oleh Anda. Setelah dibuat oleh Anda, diimplementasikan di sekolah itu. Nah, itu ya untuk TT itu di SD, untuk TM itu di SMP atau MTS silakan milih ya, boleh di SMP, boleh MTS. Dan ini setiap mahasiswa tidak boleh sama. Bagaimana kalau di sekolahnya yang sama, misalnya ada 6 orang mahasiswa sekolah yang sama, boleh, boleh. Tapi tidak boleh sama kelasnya dan materinya. Kan kalau 6 orang satu sekolah kan yang satu bisa di kelas 1, bisa di kelas 2, kelas 3, itu kan berbeda. Jadi kalau sekolahnya sama boleh. Gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah sama materinya. Ya, topiknya, materinya, KIKD-nya sama, itu nggak boleh. Kemudian ini presentasi makalah tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau UTS itu lokusnya di SMA ya. Kemudian UAS itu di MA. Nah, jadi tagihan akademik, tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS dan UAS mata kuliah ini adalah berupa praktikum membuat rancangan instrumen penilaian pembelajaran, dan rancangan itu tentu harus diimplementasikan ya, diuji cobakan di sekolah. Kapan sih pengumpulan tugasnya? Nah, pengumpulan tagihan akademik ini sesuai dengan jenis tagihan akademiknya. Ketika ujian akhir semester UAS, maka pengumpulannya pada saat tanggal pelaksanaan UAS kampus. Nah, pada saat tanggal pelaksanaan UAS kampus itu, saudara-saudara sudah mengumpulkan. Di mana dikumpulkannya? Di Google Classroom. Ya, secara detail sekali lagi ada di Juknis. Jadi Juknisnya ada di petunjuk teknis pengerjaan tugas praktikum itu dibaca. Begitu pada saat UTS ya, pada saat UTS pengumpulan tugas-tugas UTS. Nah, kapan sih pengerjanya? Pengerjaannya ya terserah, silakan. Tergantung kesiapannya mahasiswa. Ya, kesiapan cara knowledge, pengetahuan, pemahaman bagaimana membuat desain, juga kesiapan sekolah-sekolah. Tapi kalau untuk mengidentifikasi sekolah mana akan dijadikan lokus praktikum, ya nggak apa-apa dari sekarang. Yang tidak boleh itu adalah mengerjakannya setelah UAS. Setelah UAS itu kan kuliah berakhir. Ya, jadi tidak lagi diterima pengumpulan tugasnya setelah UAS. UAS itu harus sudah beres gitu ya, sudah diolah gitu. Oke, nah ini nilai akhir sekalian. Jadi nilai akhir perkuliahan kita ini silahkan Anda pilih mau menilai mana gitu. Ketika ingin nilai A, berarti Anda harus mengambil langkah-langkah seperti apa agar Anda nilainya A ya. Ini nilai akhir perkuliahan sekali lagi ya. Ini nilai akhir perkuliahan, ini nilai angkanya, ini nilai huruf, dan ini nilai indeks. Pilihan nilai itu ada di mahasiswa sebenarnya, bukan di dosen. Dari mana? Ya dari kinerja, dari performan. Kalau kinerja perkuliahan Anda baik, kinerja perkuliahan Anda maksimal, Anda mengerjakan berbagai tagihan akademiknya totalitas, ya insya Allah hasilnya pun akan totalitas. Hasilnya pun akan A. Tapi sebaliknya, jika Anda kuliahnya tidak totalitas, kuliahnya ngasal, tugasnya tidak dikerjakan, ya jangan ngarep nilainya A gitu ya. Ini daftar referensi sekalian. Ini silahkan dicari, bisa di-download atau beli dan sebagainya, itu terserah lah. Yang pasti saya berharap mahasiswa bisa membaca berbagai sumber literatur sebagai bahan pengayaan, agar nanti pada saat diskusi itu kita bisa dinamis, diskusinya bisa berkembang ya, nalar-nalar kritis bisa timbul, bisa hadir, bisa muncul, bisa dilontarkan oleh teman-teman mahasiswa jika memang sebelum perkuliahan mahasiswa sudah membaca berbagai sumber referensi, sudah membaca berbagai sumber literatur ya. Ini banyak nih, ada berapa nih,
ada 19 ya, silahkanlah cari. Termasuk juga nanti juga saya akan posting beberapa buku literatur dalam bentuk PDF ke Google Classroom ya, beberapa video sebagai bahan literatur, sebagai bahan referensi, sebagai bahan bacaan teman-teman. Ini kontak person ya, ini kontak person saya. Silahkan nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi kontak itu sekalian. Itu terkait dengan RPS sekaligus kontrak perkuliahan kita ya pada semester genap ini. Jadi apa yang disampaikan tadi ini sebagai bahan pedoman kita bersama ya, sebagai rujukan, sebagai guidance, panduan kita bersama agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar, perkuliahan ini bisa sukses, dan perkuliahan ini tentu bisa berkualitas ya, bukan hanya sekedar terlaksana tapi juga harus sukses dan berkualitas. Jadi sekali lagi disampaikan, mari kita mempersiapkan diri. Kesuksesan perkuliahan kita ini tergantung dari sinergitas, kerjasama dan kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Oleh karenanya saya berharap ada kerjasama, ada kolaborasi, ada sinergi antara Anda mahasiswa dengan saya selaku dosen pengampu agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan sukses, perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar, dan perkuliahan ini tentu bisa berkualitas, bisa bermakna, bisa bermanfaat untuk kita bersama, terutama Anda yang calon guru, agar Anda nanti punya bekal menjadi guru profesional di kemudian hari. Kan syarat guru profesional itu harus memiliki 4 kompetensi ya. 1 kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, salah satu indikator kompetensi pedagogik itu adalah memahami, mengetahui didaktik metodik ya. Nah, variabel didaktik metodik itu di dalamnya adalah asesmen pembelajaran. Jadi jika Anda tidak mampu menyusun instrumen asesmen pembelajaran yang baik dan benar sesuai kaidah, maka dapat disimpulkan Anda bukan calon guru profesional. Nah, maka itulah kenapa pentingnya mata kuliah ini. Ini mata kuliah keahlian ya, mata kuliah keahlian utama ini, karena salah satu kompetensi keahlian skill yang harus dimiliki oleh calon guru itu ya bagaimana mampu membuat instrumen asesmen pembelajaran yang baik, yang benar, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan konsep teori, dan tentu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, jadi program ini juga kita nanti akan membedah regulasi-regulasi yang sifatnya kekinian ya, termasuk juga karena sekarang ini di masa transisi, kita juga akan memperbincangkan bagaimana proses asesmen kurikulum 2013 dan bagaimana proses asesmen kurikulum merdeka. Jadi Anda ini hari ini posisinya berada di masa transisi perubahan kurikulum gitu ya, dimana hari ini yang sedang berlangsung itu adalah kurikulum 2013 di kebanyakan sekolah, tetapi juga sebagian sekolah, terutama sekolah-sekolah penggerak, sekolah-sekolah penggerak itu sudah banyak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan pada tahun 2024 nanti bisa jadi seluruh sekolah se-Indonesia itu kurikulum yang digunakannya adalah kurikulum merdeka. Oleh karenanya kita juga harus mempelajari asesmen pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Jadi nanti kita akan ketemu di berbagai pertemuan perkuliahan ini, memperbincangkan bagaimana sih bedanya asesmen antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, di mana benang merahnya gitu ya. Apakah asesmen yang pada saat kurikulum 2013 itu masih relevan bisa digunakan kalau kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Itu semua nanti akan kita bahas, kita ketemu ya dalam perkuliahan. Oleh karenanya mohon mempersiapkan diri dari sekarang ya teman-teman semua, agar kita siap mengikuti perkuliahan dan mudah-mudahan kita dilancarkan, dimudahkan, dilapangkan ya, disehatkan sehingga kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini selama 1 semester
16 kali pertemuan sesuai dengan harapan kita bersama tentunya ya. Apalagi ini calon guru semua ya, prodi PAI itu kan calon guru-guru pendidikan agama Islam yang lokus pengabdiannya itu bisa di sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, SMK, atau di sekolah-sekolah satuan pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu apa? Yaitu MI, MTS, MA. Jadi lapangan teman-teman itu luas ya. Lapangan kerja teman-teman nanti ke depan itu ada di dua naungan kementerian yang mengelola pendidikan. Karena sebagaimana kita ketahui kan pengelolaan pendidikan Indonesia ini dikelola oleh dua kementerian ya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Itu barangkali ya sekalian yang perlu disampaikan pada pertemuan pertama ini terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Semoga kita sehat semua, lancar ya perkuliahan ini, dan sampai jumpa pada pertemuan kedua di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.